Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah analisis keuangan Ibu Dr. Firikawati, MS, SE, MSI. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul analisis pengaruh current ratio, return on equity, dan fixed asset ratio terhadap struktur modal atau debt to equity ratio DER menggunakan data rasio keuangan. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Fikri dengan NIM belakang 1088, lalu ada saya sendiri Afina Finasir dengan NIM belakang 1089, lalu ada Divani Rizka Berliani dengan NIM belakang 1090, lalu ada Aldama Syarif Putri dengan NIM belakang 1097, lalu ada Resti Fauzia dengan NIM belakang 1099, lalu ada Indah Dwi Lestari dengan NIM belakang 1100. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan keuangan. Menurut Aldila, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba, rugi, laporan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti laporan arus kas atau dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada pengertian struktur modal. Struktur modal didefinisikan sebagai penimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disebutkan oleh para ahli, yaitu Bambang Rianto pada tahun 2011. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang diperkirakan akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang yang paling rendah sehingga akan memaksimumkan nilai perusahaan yang disebutkan oleh salah satu ahli, yaitu Widya Ningrum pada tahun 2015. Ini ada teori struktur modal. Struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Pertama, stabilitas penjualan, kedua struktur aktiva, dan ketiga ada leverage aktiva. Tujuan dari struktur modal tersebut yaitu menciptakan bayaran produk dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai. Lalu di sini terdapat konsep variabel pengolahan data. Yang pertama itu ada variabel X atau independen, yang dimana variabel X yang kami analisis sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu ada likuiditas dengan menggunakan current ratio atau rasio lancar. Yang kedua, profitabilitas dengan menggunakan return on equity atau ROE. Yang ketiga, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio. Lalu yang kedua itu ada variabel Y sebagai dependennya, di mana variabel Y yang kami analisis sebagai variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi itu yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Lalu di sini ada kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis, yang dimana hipotesis 1 mengatakan bahwa current rasio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis 2 mengatakan bahwa return on equity berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hipotesis 3 mengatakan fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal, dan hipotesis terakhir atau hipotesis 4 mengatakan bahwa likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Selanjutnya, data hasil perhitungan current ratio, return on equity, fixed asset ratio, dan debt to equity ratio pada 5 perusahaan. Di sini terdapat tabel konsep variabel. Variabel current ratio, indikator current asset dibagi current liabilitas kali 100% dengan satuan persen. Return on equity, indikator earning after tax dibagi equity dikali 100% dengan satuan persen. Fixed asset ratio, indikator fixed asset dibagi total aset dikali 100% dengan satuan persen. Dan debt to equity ratio, indikator total debt dibagi equity dikali 100% dengan satuan persen. Lalu di sini terdapat tabel data time series dengan 5 perusahaan. Yang pertama PT Unilever, kedua PT Adikarya, ketiga PT Pertamina, keempat PT Siantarto, dan yang kelima PT Kimia Farma. Lalu analisis hasil regresi berdasarkan nilai signifikan.
Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang digunakan, yaitu diantaranya likuiditas dalam bentuk current ratio, profitabilitas dalam bentuk return on equity, dan struktur aktiva dalam bentuk fixed asset ratio. Sedangkan variabel dependen adalah variabel struktur modal. Analisis regresi yang digunakan adalah metode enter dan tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angka atau kosong. Model summary. Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,820. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel current ratio X1, return on equity X2, dan fixed asset ratio X3 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y sebesar 82%, sedangkan sisanya 18% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi yang diteliti atau variabel yang tidak diteliti. ANOVA. Diketahui F tabel dengan rumus DF1 sama dengan K-1. K di sini sebesar 3 minus 1 mendapatkan hasil 2. DF2 sama dengan N-K. N di sini sebesar 25 dan K sama dengan 3. Maka 25 min 3 mendapatkan hasil 22. Maka didapatkan F tabel sebesar 3,05. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan F hitung sebesar 31,993 lebih besar dari 3,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau current ratio X1, return on equity X2, fixed asset ratio X3 berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio atau variabel Y. Adapun hasil uji dari data tersebut yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, variabel current ratio atau X1, hasil ujinya berpengaruh positif dan hipotesisnya ditolak. Yang kedua, variabel return on equity atau X2, hasil ujinya berpengaruh negatif dan hipotesisnya diterima. Yang terakhir, variabel fixed asset ratio atau X3, hasil ujinya berpengaruh positif dan hipotesisnya diterima. Selanjutnya di sini ada tabel koefisien. Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Persamaannya Y sama dengan alpha ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Y sama dengan 68664,840 dikurang 0,775 ditambah 0,556 dikurang 7,2998. Tabelnya yaitu 2,07961 atau 2,080. Selanjutnya di sini ada interpretasi hasil regresi. Yang pertama itu hasil pengujian hipotesis 1 atau H1 pada variabel likuiditas atau pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi variabel current ratio atau X1 terhadap variabel debt to equity ratio atau Y, yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 4,834 lebih besar dari T tabel 2,080, maka hasil negatif dari T hitung dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang menyebutkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak.
karena hasil uji likuiditas dengan menggunakan current ratio atau X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER atau variabel Y. Lalu yang kedua yaitu hasil pengujian pada variabel profitabilitas berdasarkan tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi variabel return on equity ratio atau ROE terhadap variabel debt to equity ratio yaitu sebesar 0,122 lebih besar dari 0,05 dengan T hitung sebesar 1,611 lebih kecil dari T tabel 2,080 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 atau H2 yang menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena profitabilitas menggunakan return on equity ratio atau X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Ketiga, hasil pengujian hipotesis 3 pada variabel struktur aktiva atau pengaruh fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan tabel koefisien di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel fixed asset ratio atau X3 terhadap variabel debt to equity ratio atau Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan T hitung sebesar 7,494 lebih besar dari 2,080. Hasil negatif dari T hitung dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 yang menyebutkan struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena struktur aktiva menggunakan fixed asset ratio atau X3 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau Y. Dan yang keempat, hasil uji hipotesis 4 atau pengaruh current ratio, return on equity, dan fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 31,993 lebih besar dari F tabel 3,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau current ratio X1, return on equity X2, fixed asset ratio X3 berpengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio atau Y. Kesimpulannya, pengelolaan struktur modal sangatlah krusial karena mempengaruhi kestabilan keuangan dalam perusahaan, kemampuan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek baru, serta kemampuan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi. Jika sebuah perusahaan mengambil keputusan yang buruk dalam menentukan struktur modal, maka dapat menyebabkan perusahaan mengambil risiko finansial yang tinggi, termasuk kesulitan dalam memenuhi kewajiban hutangnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada beberapa perusahaan dengan periode 2018 sampai 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hipotesis 1 atau H1 mengatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian hasil uji likuiditas, hipotesis ini ditolak karena current ratio atau X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal atau Y. Lalu untuk hipotesis kedua, mengatakan bahwa return on equity ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian hasil uji hipotesis ini diterima karena return on equity ratio atau ROE X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal atau Y. Untuk hipotesis ketiga mengatakan bahwa fixed asset ratio berpengaruh positif terhadap struktur modal. Pada penelitian hasil uji hipotesis ini diterima karena fixed asset ratio atau VAR X3 berpengaruh positif terhadap struktur modal atau Y. Dan untuk hipotesis terakhir atau H4 mengatakan bahwa likuiditas, struktur aktiva, dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis 4 atau H4, secara simultan terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current ratio atau variabel X1,
profitabilitas dengan menggunakan return on equity atau variabel X2, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio atau variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER yaitu variabel Y. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.